Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, ya, channel yang seperti biasa ya, mengabarkan seputar informasi mengenai Pi Network. Oke, sebelum ke pembahasan ya, di sini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya, jikalau saya ada kesalahan kepada teman-teman semua ya. Mohon maaf ya. Dan kita akan langsung saja membahas terkait informasi hari ini. Dan sebelum itu saya di sini ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua bahwa kemungkinan dalam waktu lama ya, yaitu sekitar 85 hari ya, saya nggak bisa upload video dulu gitu ya, karena saya lagi mendapatkan teguran di YouTube nih masalah konten reupload gitu ya. Karena sebelumnya itu ya mengenai reupload konten terkait KYC ya, saya banyak sekali ya reupload, maksudnya mengupload ulang konten penjelasan terkait KYC. Itu mengapa? Ya karena memang banyak teman-teman yang meminta gitu ya. Daripada saya menjelaskan lagi dan lagi, sedangkan penjelasannya juga sama terkait KYC, makanya saya upload ulang. Dan pada akhirnya saya mendapat teguran dari YouTube. Jadi ya sekitar 85 hari ke depan ya, saya tidak bisa upload video dulu untuk saat ini, terkecuali sudah melewati 85 hari ya, baru kedepannya saya akan bisa kembali untuk berbagi seputar informasi mengenai Pi Network ke teman-teman semua ya. Jadi untuk video hari ini ya, kita akan langsung saja membahasnya ya. Dan untuk teman-teman gak usah kepikiran saya nggak upload karena saya udah nggak pengen membahas Pi Network, itu enggak ya, karena itu tadilah alasannya mengapa saya kedepannya dalam waktu yang lumayan lama belum bisa upload video. Namun kalau sudah selesai masalahnya, pasti saya akan mengupload video lagi ya. Seperti biasa mengabarkan informasi-informasi mengenai Pi Network ke teman-teman semua ya. Oke, kita akan langsung saja di sini untuk informasinya. Ini dari hokanews.com. Yang mana di sini keterangannya breaking news, Core Team membocorkan beberapa hal penting menuju jaringan Pi siap listing di bursa cryptocurrency ya. Breaking news, Core Team membocorkan beberapa hal penting menuju jaringan Pi yang siap untuk listing di cryptocurrency. Oke, jangan salah anggap dulu ya. Siapa tahu ini yang dimaksudkan yaitu listing di exchanger-nya punya Core Team sendiri ya. Karena kan kita bisa sama-sama melihat bahwa Core Team lebih memfokuskan membangun ekosistem ketimbang harus memasukkan Pi ini ke bursa atau exchanger ya. Jadi kalian jangan salah anggap dulu. Mari kita cari tahu lebih jelasnya di seputar informasi dari hokanews.com ini. Oke, langsung saja hokanews.com. Pi Network, aplikasi penambangan kripto yang dibuat pada tahun 2019 oleh Dr. Nicholas Kokalis, telah menjadi pembicaraan terbaru di dunia cryptocurrency. Meski belum sepenuhnya diluncurkan, aplikasi ini telah menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia dengan jumlah pengguna yang terus bertambah dari hari ke hari. Bahkan saat ini diperkirakan penambang yang aktif jaringan Pi sudah mencapai 45 juta pengguna aktif ya. Dari sebelumnya terhitung ada sekitar 35 juta pengguna aktif. Angka 45 juta pengguna aktif merupakan angka yang melonjak lebih tajam lagi. Unduhan dari Play Store sendiri saat ini mencapai 50 juta plus unduhan. Itu belum termasuk mereka yang menggunakan iPhone. Nama unik jaringan Pi menjadi semakin populer sejak diluncurkan pada tahun 2019. Ini bisa dikatakan sebagai lompatan besar dari salah satu proyek cryptocurrency yang bisa didapatkan koin Pi secara gratis. Saat ini jaringan Pi masih dalam mainnet tertutup. Pada mainnet tertutup,
Pioneer sendiri dapat diperdagangkan oleh Pioneer dengan membeli barang dan membayar koin Pi Pioneer dengan layanan. Yang dimaksudkan kita di mainnet tertutup ini bisa barter P2P antara sesama Pioneer atau kita bisa barter di marketplace ya. Tetapi untuk marketplace saat ini masih belum global ya untuk marketplace yang mendukung nilai GCP. Jadi saya sarankan ditahan dulu untuk nafsu pengen belanjanya ya, akan lebih baik tunggu marketplace yang mendukung nilai GCP buka baru kita berbelanja di situ agar nilai Pi ini akan bisa sesuai dengan nilai GCP, sesuai dengan kesepakatan Pioneer dunia ya. 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar gitu ya. Dan kita lanjutkan. Untuk saat ini koin Pi tidak dapat ditukar dengan uang fiat. Nah, ini jelas ya. Kalau Anda melanggar, akun Anda bisa dibekukan sampai dengan 100 tahun. Dan itu sangat dilarang oleh core team. Jika perintis ketahuan menjual koin Pi mereka dengan uang fiat, para perintis itu juga harus siap menerima resikonya sendiri. Yang seperti saya bilang barusan ya. Sebelumnya salah satu perintis kedapatan mengubah koin Pi miliknya menjadi uang fiat. Bagi yang belum tahu bisa lihat di sini. Jaringan Pi saat ini tidak terdaftar di bursa cryptocurrency manapun. Karena itu banyak perintis yang mengeluh bahwa koin Pi yang mereka dapatkan secara gratis dari hasil penambangan dapat ditukar dengan uang fiat jika jaringan Pi terdaftar di bursa cryptocurrency. Ternyata core team sendiri saat ini belum memiliki penjelasan yang jelas kapan jaringan Pi akan terdaftar di bursa cryptocurrency. Core team masih memiliki banyak tugas yang harus mereka selesaikan sebelum jaringan Pi terdaftar di bursa cryptocurrency. Sepertinya Pi coin ini ya kecil kemungkinan ya terdaftar di bursa atau exchanger karena dia lebih difokuskan kegunaannya di dalam ekosistemnya. Karena di dalam ekosistemnya sendiri ada yang namanya Pi exchanger, Pi ATM ataupun Pi bank ya. Itu kan untuk tempat kita menukar Pi coin ke uang fiat. Tapi setelah open mainnet ya, harap digarisbawahi setelah open mainnet ya. Kita lanjutkan. Ternyata masih banyak tugas yang harus diselesaikan oleh core team sebelum Pi coin terdaftar di bursa cryptocurrency. Hal itu terungkap dari salah satu akun komunitas jaringan Pi di Twitter. Menurut pantauan hokanews.com dari akun komunitas Pi Network di Twitter, sangat jelas yang disampaikan sebagai berikut. Berikut ini adalah tugas-tugas yang perlu dilakukan. Beritahu kami di komentar apa pendapat Anda tentang itu. Jadi ini dari Jatin Gupta ya. Kalau tidak salah dia ini sebagai timnya Pi apa ya, saya lupa. Jadi itu sebuah platform yang memang pernah saya bahas juga ya, P-Bridge. Oke, saya baru ingat gitu ya, P-Bridge ya. Jadi dia ini salah satu tim yang berada di proyek P-Bridge juga ya. Tetapi kalian harus hati-hati. Selama P-Bridge ini belum resmi kerjasama dengan core team, maka kemungkinan besar di situ kan kalian disuruh untuk memasukkan perasa sandi kalian, maka koin kalian akan hilang gitu ya, mereka curi. Jadi untuk saat ini akan lebih baik ya sabar saja, jangan dulu ya untuk mendaftar di platform-platform sembarangan ya, apalagi platform itu belum resmi kerjasama dengan pihak core team, karena akibatnya bisa saja koin kalian dicuri oleh platform tersebut gitu ya, seperti halnya di P-Bridge. Karena memang ada kasusnya ya, di beberapa bulan yang lalu koin Pioneer yang kecurian hilang gara-gara mendaftar di P-Bridge memberikan perasa sandinya. Memang kalau perasa sandi diberikan, orang lain akan lebih mudah mengakses wallet kita dan mencuri koin kita. Ya, jadi perasa sandi ini sangatlah penting ya. Jangan sampai kalian sembarangan memilih platform. Kita lanjutkan. Dari postingan yang dibagikan akun komunitas Pi Network di Twitter, ia juga tak lupa membagikan screenshot berisi tugas-tugas yang harus diperbaiki core team sebelum Pi Network terdaftar di bursa cryptocurrency. Ini versi informasi dari Hokanews ya. Saya di sini hanya membacakannya. Walaupun ya
kebenarannya saya sangat meyakini kecil kemungkinan, walaupun memang ke depan bisa saja Picoin ini terdaftar di bursa, tetapi pihak bursa pun juga harus mematuhi apa yang sudah diatur oleh pihak Kortim gitu ya, sudah termasuk aturan dari pihak Kortim. Maksudnya di sini pihak bursa atau exchanger kalau ingin mengadopsi Picoin ke depannya harus tunduk dengan aturannya pihak Kortim. Ya, karena pihak Kortim ini ingin nilai Pi stabil sebagai digital currency, sebagai uang alat bayar di ekosistemnya, maka pihak bursa yang di luar ekosistemnya juga harus mengikuti aturan seperti halnya proyek-proyek yang ada di dalam ekosistem jaringan Pi gitu ya. Kita lanjutkan dari postingan yang dibagikan akun komunitas Pi Network di Twitter. Ia juga tak lupa membagikan screenshot berisi tugas-tugas yang harus diperbaiki core team sebelum Pi Network terdaftar di bursa cryptocurrency. Oke, mohon maaf kalau keulang ya. Dalam gambar yang dibagikan oleh akun komunitas jaringan Pi, sangat jelas gambaran tugas yang akan dilakukan core team secepat mungkin agar jaringan Pi siap diluncurkan di bursa cryptocurrency. Teks dalam gambar adalah seperti ini. Fitur teratas yang diminta oleh pengembang dari Core Team. Oke. Ya, gambarnya agak hilang nih ya. Oke, pada intinya yang saya pelajari ya, kita tidak usah melanjutkannya. Yang saya pelajari di dalam Pi Network ini ya, sebelum kita ke Open Mainnet gitu ya. Ya, yang lebih utama yaitu KYC dan membangun ekosistem gitu ya. Jadi makanya saya kemarin itu membuat suatu video yang menuntut agar Pi Showroom dan Pi Property segera buka untuk mendukung dalam membangun nilai Picoin ini sebelum kita ke Open Mainnet. Itulah maksud saya. Karena memang kalau nanti setelah Open Mainnet gitu dan sudah terbentuk nilainya, apalagi China kan komunitas pioner yang paling banyak gitu ya. Jadi bisa saja bahwa China itu memang akan menang ke depannya dalam membentuk nilai Picoin ini. Ya. Dan kalau misalnya sudah Open Mainnet baru Pi Showroom dan Pi Property buka, ya saya yakin kemungkinan udah banyak pioner yang lebih memilih menukar Pi-nya ke uang fiat ketimbang belanja di Pi Property ataupun di Pi Showroom gitu ya. Tapi mohon koreksi kalau saya salah ya. Apakah Anda sependapat dengan saya atau enggak? Silahkan komen di kolom komentar. Ya, terkait seperti judulnya di sini, pihak core team membocorkan jaringan Pi akan masuk ke bursa atau exchanger, menurut saya ini ya agak kurang tepat itu saja ya. Walaupun memang ada kemungkinannya bahwa Pi akan terdaftar di bursa atau exchanger, tetapi ya itu tadi ya, Picoin itu menurut saya lebih terfokus kegunaannya di dalam ekosistemnya. Ya, kalian pun sudah sama-sama tahu kan, sudah di awal tahun kemarin banyak bursa atau exchanger yang pengen kebelet, pengen ngadopsi Picoin, tetapi pada akhirnya pihak core team lebih memfokuskan dan memperkuat membangun ekosistemnya ya, ketimbang untuk mengikuti keinginan dari pihak bursa atau exchanger yang kebelet pengen mengadopsi Picoin ya. Faktanya pihak core team lebih memfokuskan membangun ekosistemnya. Oke. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan saya bahwa Picoin ini lebih terfokus digunakan di dalam ekosistemnya, atau kalian memiliki alasan bahwa kalian mengira ke depan itu Picoin ini akan lebih berfokus digunakan ke exchanger atau bursa? Silahkan komen di kolom komentar ya. Dan alasannya apa gitu ya, yang tentunya berdasar lah ya. Kalau saya kan di sini berdasar pada faktanya, memang demikian yang saya sampaikan barusan tadi. Pi itu lebih difokuskan digunakan di dalam ekosistemnya.
nggak mungkin dong pihak core team menciptakan ekosistem yang kuat kalau nggak ada gunanya di open mainnet ke depan gitu ya kan. Pasti itu lebih kuat kegunaannya ya, lebih diutamakan kegunaan ekosistem ketimbang Pi harus masuk bursa atau exchanger ya. Tetapi saya minta pendapat kalian juga, apakah apa yang saya sampaikan ini sangat masuk akal atau masih kurang tepat gitu ya, atau kalian memiliki alasan lain dan memiliki sebuah pandangan yang menurut kalian lebih tepat gitu ya. Silahkan komen di kolom komentar. Oke, dan mungkin ini saja pembahasan kita terkait open mainnet kapan. Itu hanya pihak core team yang tahu ya. Intinya kita sebagai penumpang ya sabar saja, ikuti aturan dari pihak core team ya, karena kita hanya sebagai penumpang ya. Yang memiliki hak adalah pihak core team karena mereka yang menciptakan proyek Pi Network ini. Oke, jadi ini saja video saya hari ini ya, dan mungkin ke depan saya belum bisa upload dulu video ya sebelum sudah selesai masa permasalahan di akun YouTube saya ini gitu ya, dalam 85 hari ya. Kemungkinan setelah 85 hari ke depan barulah saya bisa upload lagi dan berbagi seputar informasi mengenai Pi Network. Oke, jadi mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata, mohon dikoreksi ya. Berikan masukan silahkan. Dan sekian dulu videonya, dan terima kasih untuk Anda yang sudah selalu support channel saya, yang sudah selalu mendukung saya gitu ya. Dan jangan lupa ya, bagi Anda yang suka dengan video-video saya, dengan informasi-informasi dari saya, silahkan di like video ini, dikasih subscribe juga ya, di subscribe lah ya bagi Anda yang belum subscribe ya, silahkan ya. Dan bagi Anda yang mungkin kurang puas dengan video saya, silahkan kasih masukan. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.